Halo, selamat pagi sahabat terkasih. Bagaimana kabar hati kita hari ini? Mungkin pagi ini kita bangun dengan semangat karena ada kabar baik yang sedang dinantikan. Tapi mungkin juga ada yang bangun dengan hati yang masih berat. Masalah yang kemarin belum selesai, hari ini masih harus dihadapi lagi. Bahkan mungkin ada yang bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa hidup terasa tidak adil? Sahabat terkasih, kita melihat orang yang tidak jujur justru berhasil. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh malah tersisih. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban belum juga datang. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Kalau kita pernah merasakan hal seperti itu, kita tidak sendirian. Banyak tokoh Alkitab juga pernah mengalaminya. Hari ini kita akan merenungkan Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat terkasih, ayat ini sering dikutip ketika seseorang sedang mengalami masalah. Tetapi sayangnya, ayat ini juga sering disalahpahami. Sebagian orang mengira ayat ini berarti kalau kita percaya kepada Tuhan, semua masalah pasti berubah menjadi hal yang menyenangkan. Padahal bukan itu yang dikatakan Rasul Paulus. Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Paulus tidak berkata bahwa semua hal adalah baik. Ada hal-hal yang memang menyakitkan. Ada ketidakadilan, ada pengkhianatan, ada kehilangan, ada air mata. Semua itu bukan hal yang baik. Tetapi Allah sanggup bekerja di dalam semua itu untuk menghasilkan sesuatu yang baik menurut rencananya. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap pagi membuka warung kecil di depan rumahnya. Warung itu menjadi sumber penghasilan keluarganya. Suatu hari, berdiri sebuah minimarket yang tidak jauh dari rumahnya. Perlahan-lahan pembeli mulai berkurang. Pendapatannya turun. Ia sempat berkata kepada suaminya, "Kenapa ya? Kita sudah bekerja jujur, tetapi malah semakin sulit." Setiap pagi ia tetap membuka warung, tetapi hatinya dipenuhi pertanyaan. Suatu hari seorang tetangganya datang dan berkata, "Bu, saya lebih suka belanja di sini. Memang pilihan barang di minimarket lebih banyak. Tapi saya senang karena ibu selalu ramah dan mau membantu saya kalau sedang kekurangan." Kalimat sederhana itu membuat ibu tersebut tersenyum. Ia sadar bahwa selama ini Tuhan bukan hanya sedang mengajarinya mencari keuntungan. Tuhan sedang membentuk kesabaran, ketekunan, dan hati yang tetap percaya di tengah keadaan yang tidak mudah. Beberapa bulan kemudian, usahanya mulai berkembang lagi. Bukan karena minimarket tutup, tetapi karena banyak pelanggan memilih kembali datang kepadanya. Karena mereka tidak hanya membeli barang, mereka merasakan ketulusan yang tidak pernah ditemukan di tempat lain. Kalau ditanya kapan Tuhan mulai bekerja, bukan saat warungnya kembali ramai, tetapi sejak hari pertama, ketika ia memilih tetap setia menjalani apa yang bisa ia lakukan. Sahabat terkasih, Roma 8 ayat 28 tidak mengatakan bahwa kita akan selalu mengerti cara Tuhan bekerja. Seringkali kita baru memahami maksud Tuhan setelah bertahun-tahun berlalu. Mari kita lihat kehidupan Yusuf. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya, apakah itu adil? Ketika difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara, apakah itu adil?
Tetapi pada akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Yusuf tidak berkata bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya adalah benar. Ia hanya melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang buruk menjadi bagian dari rencananya. Hal yang sama juga akan kita lihat dalam perjalanan Yakub. Tidak lama lagi kita akan membaca bagaimana Yakub ditipu oleh Laban. Kalau dipikir secara manusia, itu sangat menyakitkan. Namun, justru melalui pengalaman itu, Tuhan sedang membentuk karakter Yakub. Kadang kita hanya melihat apa yang sedang terjadi hari ini, sedangkan Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya kita sering berkata, "Tuhan, kenapa harus begini?" Sedangkan Tuhan sedang berkata, "Percayalah, aku belum selesai bekerja." Mungkin pagi ini kita sedang mengalami sesuatu yang menurut kita tidak adil. Di tempat kerja, di dalam keluarga, dalam usaha yang sedang sepi, dalam pelayanan yang terasa berat. Atau mungkin kita sedang menunggu jawaban doa yang belum juga datang. Roma 8 ayat 28 mengajak kita untuk tetap percaya. Bukan percaya bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Kadang Tuhan mengubah keadaan, kadang Tuhan mengubah hati kita. Dan seringkali perubahan hati itulah yang lebih dahulu kita butuhkan. Karena ketika hati kita tetap percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk mengalami proses yang ada di depan. Kalau pagi ini hidup terasa tidak adil, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang belum dapat kita lihat hari ini. Tetap lakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Tetap berdoa, tetap bekerja dengan jujur, tetap mengasihi, tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang diabaikan, dan tidak ada proses yang terlewat dari perhatiannya. Mari kita memasuki hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan masih bekerja. Mungkin kita belum mengerti seluruh rencananya, tetapi kita dapat mempercayai hatinya. Karena Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan hati kita untuk tetap melangkah dengan iman. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tetap bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Walaupun kami belum mengerti seluruh rencana-Mu, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti menyertai hidup kami. Bapa, mungkin hari ini ada di antara kami yang sedang menghadapi keadaan yang terasa tidak adil. Ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, usaha, keluarga, kesehatan, atau masa depan. Tolong kami agar tidak kehilangan pengharapan hanya karena keadaan belum berubah. Ajarlah kami untuk tetap setia melakukan apa yang benar, tetap jujur, tetap mengasihi, dan tetap percaya kepadamu. Berikan kami hikmat dalam setiap keputusan yang akan kami ambil hari ini, sertai kekuatan untuk menjalani setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan keyakinan.
bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa tidak ada satupun proses dalam hidup kami yang luput dari perhatian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, apapun yang akan kita hadapi hari ini, mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Meskipun jalan yang kita lalui terkadang terasa berat atau tidak adil, Dia tetap memegang hidup kita dan menuntun setiap langkah sesuai dengan rencananya yang terbaik. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.